Salam, selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Puji syukur pada Tuhan di mana kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa beribadah di Komisi Wanita Unike pada sore hari ini meskipun dengan acara online. Kami percaya ibu-ibu yang ibadah di rumah pasti Tuhan jamah dan berkati. Kita mulai ibadah ini, kita bangkit berdiri saat teduh. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kenaikan padamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sore hari ini Kau beri kami kekuatan kesehatan, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kuserahkan rangkaian ibadah ini dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan berkati. Doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan, semua Ku alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Mari kita memuji Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Nya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Ho Eng Cek. Kita memuji Tuhan sekali lagi seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus,
segalanya bagiku. Tempat dan waktu kami persilakan. Salam sejahtera, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali kita boleh bersama-sama untuk beribadah, kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur. Hari ini kembali kami boleh berkumpul, kami boleh bersekutu, kami boleh bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Mohon Tuhan yang menolong kami agar kami boleh mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa, kami memohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita mau merenungkan sebuah tema tentang keluarga yang melayani. Namun sebelumnya mari kita perhatikan video klip berikut ini. Bila Disney God will take care of you. Beneath His wings of love above, God will take care of you. God will take care of you. No matter what may befall, God will take care of you. Leave every one of His plans. God will take care of you. Ibu-ibu, senang ya melihat sebuah keluarga yang bisa bersama-sama melayani Tuhan. Baik mempersembahkan pujian, menyanyi, bersama-sama menyanyi, memuji Tuhan, maupun pelayanan-pelayanan lainnya. Saya mengenal ada yang sebuah keluarga bersama-sama memainkan musik. Anaknya bermain gitar, lalu mamanya memainkan piano, lalu papanya memainkan drum. Mereka bersama-sama bernyanyi, memuji sambil bermain musik. Tentu juga ada pelayanan-pelayanan lainnya yang bisa dilakukan oleh keluarga. Sebuah keluarga yang melayani, saya rasa menjadi harapan kita semuanya.
Di dalam Alkitab, kita juga melihat ada orang-orang, keluarga yang melayani. Saya mengajak kita membuka dua bagian Alkitab. Yang pertama, mari kita membuka Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, saya akan membacakannya untuk kita semua. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius itu dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Lalu satu bagian lagi kita membuka 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Hari ini kita akan membaca Alkitab lebih banyak. Ya, karena itu siapkan. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Di dalam kedua bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang seorang yang bernama Timotius. Dia itu diminta oleh Paulus menjadi rekan kerjanya. Dan Paulus melihat tentu Timotius ini merupakan seorang yang berkarakter baik, yang ikut di dalam pelayanan. Tetapi di dalam menyinggung tentang Timotius, Paulus juga menyinggung tentang neneknya Lois dan ibunya Eunike. Kalau kita melihat bagian ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan Paulus itu mengenal mereka, bahkan kemungkinan besar neneknya Lois dan ibunya Eunike serta Timotius merupakan sebuah keluarga yang bersama-sama melayani. Mereka keluarga yang melayani. Dengan jelas di dalam Kisah Para Rasul 16 sana ditulis bahwa Timotius itu ibunya seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedang ayahnya seorang Yunani. Ayahnya kemungkinan besar belum percaya. Tetapi itu tidak menghalangi Timotius, mamanya dan neneknya untuk percaya dan mengambil bagian di dalam pelayanan. Lalu yang kedua adalah saya ingin mengajak kita membuka bagian firman Tuhan yang lain, yaitu coba kita membuka firman Tuhan Markus terlebih dahulu. Mari kita membuka Markus pasal 15 ayat yang ke-21. Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-21. Pada waktu itu lewatlah seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Bagian firman Tuhan ini menceritakan, mungkin kita tahu tentang seorang yang bernama Simon, ya, yang pada saat itu datang ke Yerusalem dan dipaksa untuk mengangkat salib Kristus. Lalu Simon orang Kirene ini diberi catatan ayah Alexander dan Rufus. Mengapa bagian ini diberi catatan? Karena memang ada hubungannya. Mari saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan, buka Roma pasal 16. Roma pasal yang ke-16, kita akan membaca ayat yang ke-13.
Surat Roma pasal 16 ayat yang ke-13 saya akan membacakan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Apa yang bisa kita dapatkan? Di dalam bagian ini, Paulus menulis surat Roma, lalu dia katakan salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Rufus ini juga seorang yang melayani pada saat itu. Dan bukan hanya Rufus, di sini dikatakan adalah salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Jadi dengan demikian, Simon orang Kirene, ya, ayah dari Yusuf yang tanda kutip pertama kali mungkin dipaksa untuk melayani, yaitu mengangkat salib Kristus. Tetapi di dalam sejarah gereja dikatakan Simon orang Kirene ini menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan setelahnya kita melihat bahwa istri dan anak-anaknya juga percaya. Dengan jelas di dalam Roma dikatakan Rufus anaknya percaya dan ibu Rufus, istri Simon juga orang percaya. Dan mereka boleh dikatakan sekeluarga melayani Tuhan. Itu dua contoh yang bisa kita dapatkan. Sebenarnya ada beberapa lagi yang menceritakan tentang keluarga yang melayani di dalam Alkitab. Kita ingat Priskila dan Aquila. Mereka bersama-sama juga tukang tenda yang bersama-sama dengan Paulus melayani. Bahkan mereka itu mengambil bagian di dalam mengajar dan melayani hal yang lainnya. Keluarga yang melayani itu sebenarnya merupakan panggilan Tuhan bagi setiap kita. Kalau kita memperhatikan dua keluarga yang saya sebutkan tadi, keluarga Timotius dan keluarganya Rufus, maka ada perbedaan. Di mana keluarga dari Timotius dengan jelas kita katakan bahwa neneknya percaya, mamanya percaya, tetapi ayahnya belum percaya. Sedangkan di keluarga Simon dan Rufus, kita jelas melihat keluarga ini merupakan keluarga percaya. Jadi dengan demikian sebenarnya tidak ada halangan bagi keluarga untuk melayani Tuhan di dalam keadaan yang bagaimanapun. Memang kadang-kadang bisa menjadi masalah ketika keluarga diminta untuk melayani Tuhan. Ada saja hal-hal yang menjadi halangan bagi kita. Tetapi apakah halangan itu merupakan halangan yang sangat esensial? Kadang-kadang ada orang yang mengatakan untuk bisa bersama-sama melayani itu susah. Mengapa susah? Mungkin ada yang mengatakan waktu saya habis untuk pelayanan sehingga menimbulkan masalah bagi keluarga. Karena saya sibuk melayani, sehingga keluarga menjadi tidak perhatikan. Pelayanan menghabiskan banyak waktu. Kalau dipikir-pikir betul juga ya. Bahkan saya pernah mendengar bahwa ada orang yang mengatakan bahwa keluarganya komplain ketika dia menjadi majelis. Mengapa? Karena waktunya banyak dihabiskan untuk pelayanan. Tapi apakah betul demikian? Mari kita kembali mengaji tentang pelayanan. Apa sih yang disebut dengan pelayanan? Ya memang secara konteks maka kita bisa melihat pelayanan seringkali dikategorikan dengan keadaan atau apa yang kita lakukan di dalam gereja. Hal itu tidak salah. Tetapi kalau misalnya hanya satu orang saja di dalam keluarga Kristen melayani, maka itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Mengapa? Mari kita kembali melihat konsep keluarga Kristen. Kita bedakan keluarga Kristen dengan keluarga yang beragama Kristen.
Keluarga yang beragama Kristen, saya bisa katakan belum tentu keluarga itu disebut keluarga Kristen. Karena keluarga yang beragama Kristen adalah keluarga ya yang hanya menggunakan nama agama Kristen. Belum tentu kehidupan mereka itu mencerminkan tentang Kristus. Kita bedakan. Karena itu kita perlu adalah keluarga Kristen. Keluarga yang memang hidupnya mencerminkan Kristus, hidup di dalam kesehari-hariannya memang memiliki relasi dengan Tuhan. Di dalam berdoa, di dalam membaca firman Tuhan, di dalam melakukan kehidupan sehari-hari sesuai dengan firman Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang beragama Kristen, tetapi tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Hal itu yang menjadi masalah. Kalau kita perhatikan apa yang Paulus katakan tentang Timotius, jelas sekali di dalam surat Paulus kepada Timotius, Paulus mengatakan ia teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Jadi dengan demikian, sebagai orang Kristen, iman itu harus benar-benar di dalam kehidupannya. Apabila tidak, maka bagaimana kita bisa menjadi saksi? Jangankan bagi dunia, bagi keluarga saja kita tidak bisa menjadi saksi. Apabila kita tidak memiliki sebuah perubahan hidup. Bagaimana mungkin kita bisa mengarahkan keluarga kita, orang-orang yang sekeliling kita, untuk percaya kepada Tuhan, untuk bisa mengikut kita, untuk bisa bersama-sama melayani. Bayangkan saja kalau kita sebagai orang Kristen, lalu kalau pasangan kita belum percaya, tapi kelakuan pasangan kita itu lebih baik dibandingkan dengan kelakuan kita. Mungkinkah dia bisa percaya kepada Kristus? Lalu anak-anak kita walaupun ikut kita ke gereja, tetapi tahu tingkah laku kita, tingkah laku yang tidak mencerminkan Kristus, apakah mungkin anak-anak kita itu memiliki konsep yang benar tentang Tuhan, lalu hidup melayani bersama-sama dengan kita? Saya rasa hal yang paling penting adalah mari kita sadari dulu kita ini adalah keluarga Kristen, orang Kristen yang harus mencerminkan. Itu yang menjadi dasar. Sehingga dengan demikian maka kita memiliki konsep pelayanan yang jelas. Konsep pelayanan yang jelas adalah konsep pelayanan yang bagaimana? Ketika kita memiliki keluarga, maka bukan hanya kita sendiri yang ikut di dalam pelayanan. Seringkali memang orang-orang mengatakan kepada saya pernah menjadi pembimbing sekolah minggu, lalu gurunya cukup banyak. Waktu mengajak orang lain untuk mengajar sekolah minggu, ada orang-orang yang mengatakan, waduh susah. Alasan ini, alasan itu, harus persiapan yang baik, banyak waktu yang dihabiskan untuk pelayanan. Sehingga dikatakan bisa menelantarkan keluarga. Tapi apakah benar demikian? Nah, saya katakan begini, ketika anaknya masih kecil boleh dikatakan, nah anak masih kecil bukan? Bukankah bisa ketika engkau melayani di sekolah minggu, engkau bersama-sama dengan anakmu. Engkau bersama-sama, engkau mengajar, lalu anakmu masuk kelas beribadah. Lalu bagaimana dengan suaminya? Ya suaminya bisa saja mengambil bagian di dalam gereja. Bukankah mereka bisa sama-sama datang ke gereja, sama-sama beribadah, lalu mengambil bagian di dalam pelayanan? Bukankah itu bukti salah satu melayani? Tapi ada orang yang mengatakan begini, tapi kalau udah begitu, dengan kata lain bukankah saya tidak memiliki waktu bersama keluarga lagi?
Hati-hati, hati-hati. Bukankah kita dipanggil untuk bersama-sama melayani ketika kita sama-sama datang melayani? Bukankah kita udah sama-sama dengan keluarga kita? Itu adalah waktu bersama dengan keluarga. Nah, hal ini juga tidak terlepas daripada prioritas kita. Maksud saya begini, ketika kita mengatakan melayani menghabiskan waktu, itu pasti melayani menghabiskan waktu. Tetapi apabila kita memiliki prioritas, maka kita mau menghabiskannya. Betul ya? Contoh begini. Saya perhatikan begini, ada orang-orang tertentu lebih mementingkan hobinya dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan gereja. Contoh, kalau misalnya sebelum pandemi ya, kita bisa berkumpul di gereja, kita bisa sama-sama untuk beribadah doa. Nah, ada orang yang diajak untuk berdoa, ikut persekutuan doa, maka alasannya tidak punya waktu. Tapi mohon ditanya, ada orang yang bisa memiliki waktu untuk kegiatan olahraganya, sampai seminggu 3 kali. Tetapi ikut persekutuan doa nggak bisa. Mengapa demikian? Apakah kekurangan waktu? Ada orang yang disuruh kalau ikut pelayanan, maka dia akan beralasan dia menghabiskan banyak waktu di gereja. Lalu keluarganya komplain. Tapi kalau dipikirkan dia bisa menghabiskan waktu seminggu 3 kali untuk olahraga. Apakah itu tidak menghabiskan waktu? Jadi bagi saya itu merupakan alasan yang perlu diperbaiki. Alasan yang tidak benar. Lalu dikatakan lagi kalau kita tarik lebih jauh lagi tentang kita bekerja. Kita kerja menghabiskan waktu, bukan? Lalu apakah kita pernah menggunakan alasan bahwa saya bekerja sehingga saya tidak memiliki waktu untuk istri dan anak-anakku? Lalu kita katakan, wah kalau begitu, karena kerja menghabiskan waktu saya dengan anak-anak dan istri, maka mulai sekarang saya tidak mau bekerja lagi, memberikan waktu kepada anak dan istri. Konyol bukan? Mari kita sebagai orang percaya, kita harus menyadari, sebagai keluarga yang percaya, kita haruslah memiliki waktu untuk melayani. Kita harus men-setting sebagai sebuah keluarga yang melayani bersama-sama. Ibu-ibu yang kekasih, saya mengambil contoh Timotius. Karena di sana sangat menonjol sekali akan peran dari ibu-ibu, peran neneknya, peran ibunya yang membawa Timotius untuk melayani bersama-sama. Dan saya berharap juga, mulailah dari ibu-ibu yang datang kepada Tuhan, lalu membawa seluruh keluarga untuk melayani Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang suami kita belum percaya. Paulus katakan, melalui istri, maka dia menguduskan suami. Maksudnya adalah melalui istri, dia membawa suami. Kalau engkau ingin membawa suamimu, membawa anakmu datang, maka engkau benar-benar harus hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam perubahan, sehingga orang-orang bisa melihat Kristus di dalam hidupmu. Dan dengan konsep yang benar, maka engkau bisa melayani Tuhan, bahkan mengajak keluargamu melayani Tuhan. Tetapi tentu saja diingat, tentu harus kita ingat bahwa kita harus memberikan prioritas. Ada orang-orang yang ketika diminta untuk melayani, dia sendiri sudah menggelutu, sudah mengomel,
tidak mau melakukannya, menolak pelayanan dengan berbagai macam alasan. Ada yang mengatakan tidak bisa. Oke, tidak bisa, maka carilah pelayanan yang bisa engkau lakukan. Carilah apa yang bisa kamu kerjakan. Coba saja eksplorasi, lihat kemampuanmu. Mengapa? Karena melayani itu adalah hal yang penting. Di dalam konteks gereja, sebagai keluarga Allah, maka kita harus saling tolong-menolong, saling melayani satu dengan yang lainnya. Ibu-ibu, kalau misalnya kita lihat di rumah saja, bukankah sangat menyenangkan kalau kita bisa bersama-sama melakukan pekerjaan rumah? Baik sebagai papa, sebagai mama, sebagai anak, kita bisa bersama-sama melakukan pekerjaan rumah. Kami memiliki kebiasaan makan bersama. Setelah makan bersama, sebagai anggota keluarga, maka kita kerja bersama-sama. Membersihkan meja makan, lalu ada yang mencuci piring, ada yang membilas piring, ada yang membersihkan kompor. Itu kita lakukan bersama-sama. Mengapa? Karena kita itu adalah anggota keluarga. Demikian juga di dalam gereja. Gereja merupakan keluarga Allah. Kita adalah setiap anggota keluarga Allah. Karena itu, kita juga perlu mengambil bagian di dalamnya. Sehingga orang-orang akan melihat ini keluarga Allah yang saling melayani. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur kepadamu. Karena Engkau menyelamatkan setiap kami. Sehingga kami boleh memanggil Allah sebagai Bapa. Dan kami ini adalah anak-anak-Mu. Sebagai anak-anak kami ini adalah anggota keluarga di dalam Tuhan. Engkau ingin setiap kami bisa datang ke hadapan-Mu, bukan hanya sekedar percaya, tetapi ikut mengambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan, bahkan Engkau ingin kami bisa membawa keluarga kami untuk percaya kepadamu. Kami bersyukur di dalam Alkitab ada teladan-teladan, di mana sebuah keluarga yang datang untuk melayani Engkau. Kami juga rindu Tuhan, biarlah keluarga kami bisa melakukan hal yang demikian. Tolong kami agar kami tahu memprioritaskan pelayanan-Mu di dalam keluarga kami. Jadikan kami teladan bagi anggota keluarga kami, sehingga mereka juga boleh bersama-sama melayani Engkau. Kami menyerahkan Tuhan ibu-ibu ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mampukan mereka, ubah hidup mereka, bangun kehidupan mereka, sehingga mereka memiliki hubungan pribadi dengan Engkau dan mengalami perubahan hidup, serta memuliakan Engkau. Kami mohon berkat-Mu bagi setiap ibu-ibu yang ikut. Biarlah Engkau yang menopang mereka, memberkati dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kami mewakili ibu-ibu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ho Ing Cek yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu pakai hambanya dan memberkati keluarganya. Supaya firman Tuhan yang kita dengarkan menambah kekuatan dan iman kita makin bertumbuh. Selanjutnya kita akan membacakan pengumuman Komisi Wanita. Hari Minggu ini mengajak ibu-ibu untuk ibadah onsite dan online pukul 7. Mengajak
ibu-ibu berbagi kasih ke bencana NTT dapat menyalurkan berupa dana melalui transfer rekening gereja, memberikan baju layak pakai, masker, selimut, dikumpulkan terakhir minggu ini di gereja. Hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 kita ibadah lagi dengan tema Keluargaku dan Firman Tuhan. Ulangan 30 ayat 1 sampai 20. Pembicara Bapak Pendeta Tikijo, MC Ibu Guadwa. Minggu tanggal 2 Mei 2021 ibadah umum ada perjamuan kudus. Untuk roti dan anggur dapat mengambil di gereja, menghubungi Ibu Evangelis Licu. Sekian pengumuman dari kami, terima kasih. Kita akhiri ibadah ini, mari kita memuji Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah selesai, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.